Bismillahirrahmanirrahim. Hati mati ya. Hati mati dari penyembur. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun, bermula ini itu ada penyempurna. Penyempurna di atas. Yu'abbaru an akhadi syiqqai hadhil qaidati bi qaidati yughtafaru bidawam ma la yughtafaru fihi. Tatimatun, bermula ini itu ada penyempurna. Yu'abbaru, diungkapkan, dibuat ungkapan. Yu'abbaru, diungkapkan, dibuat mengungkapkan, dibuat menjelaskan. An akhadi syiqqai hadhil qaidati, dari salah satu dua bagian, dari salah satu dua bagian ini kaidah. Apa yang dibuat mengungkapkan? Bi qaidati yughtafaru, apa qaidah yughtafaru. Jadi di kaidah ayat berbahasa apa? Yu'abbaru. Baik bahasa tidak. Ini ditiru caranya. Yughtafaru, diampuni. Fidawami, di dalam kelanjutan, garis miring seterusnya. Kalau saya kasih garis miring itu ditulis, nggak mau. Yughtafaru, diampuni, fidawami, dalam kelanjutan atau seterusnya. Ma apa barang la yughtafaru, yang tidak diampuni apa ma fi tidak dalam permulaan. Walahum, dan itu bagi fuqaha, orang-orang ahli fikih, fuqaha, qaidatu aksi hadihi, bermula qaidah kebalikannya ini, bermula qaidah kebalikannya ini, qaidati yughtafaru bidawam il akhir. Qaidatu aksi hadihi, bermula qaidah kebalikannya, qaidah yughtafaru bidawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Wahia, bermula qaidatu aksi hadihi, itu yughtafaru fit tidak mala yughtafaru fit dalam. Yughtafaru, dimaafkan, diampuni, fit ibtidai, dalam permulaan, ma apa barang, la yughtafaru, yang tidak diampuni apa ma fit dalam kelanjutannya atau seterusnya. Kemarin yo ada kaidah at-torek laisa kal muqarin, bahwa torek, mana yang baru datang itu tidak seperti mana yang bersamaan. Nah, jadi yu'abbaru an akhadi syiqqai hadhil qaidah. Dengarkan, kemarin kan gini. Apakah torek itu kal muqarin? Apakah torek itu kal muqarin? Torek itu mana yang baru datang itu seperti mana yang bersamaan. Kan khilaf, ada yang mengatakan torek kal muqarin. Paham? Torek kal muqarin. Betul ini. Yang kedua, torek laisa kal muqarin. Torek ya seperti muqar. Nah, makanya ada bahasanya dua belah. Ini dua belah itu satu torek kal muqarin. Paham? Dua torek laisa kal muqarin. Nah, salah satu dari dua ini, paham? Berarti yang kedua ini, ngerti kan? Itu muncul ungkapan yughtafaru bidawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Paham caranya? Coba kamu nggak ngaji. Saya lagi kemarin juga ada kaidah atorek kal muqarin. Ngerti kan? Mana yang baru datang seperti muqarin. Berarti kebalikannya atorek laisa kal muqarin. Kamu paham? Nah, wa yu'abbaru an akhadi syiqqai, kan dua ini kan paham? Diungkapkan dari salah satunya dua ini, yaitu yang kedua ini. Dari yang kedua ini cabang qaidah yughtafaru bid dalam. Jadi qaidah yang kedua apa? Al-mana' laisa kal. Nah, itu dari situlah muncul qaidah yughtafaru bid dalam ma la yughtafaru ibtida'. Artinya ya sama dengan mana kal laisa kal muqarin. Adawa ma la yughtafaru tidak. Contoh gini. Kita ngerti kok. Contoh pertama, seterusnya gampang. Kelanjutan, awas, yughtafaru fid dawam, kelanjutan dimaafkan. Tapi kalau permulaan tidak dimaafkan. Kalau terjadi pada awal, enggak mafhum. Paham?
Kalau terjadi di tengah-tengah, jadi dawam itu seterusnya atau di tengah-tengah, itu dimaafkan. Contoh gini, ada orang ngubur jenazah, perhatikan, ngubur jenazah, ya. Orang ngubur itu kan ditawarkan Islam, wajib ngadep kiblat. Kau paham? Kamu ngubur jenazah wajib kiblat. Kalau kamu ngubur, tahu-tahu entah ada gempa, atau ada apa, nggak tahu lah. Main itu beliwang, apa beliwang itu? Pandang beliwang, kan ada kiblat. Terus teman-teman beliwang, beluma. Yang ada kiblat. Itu yuktafaru. Nah, yuktafaru bidawam diampuni dalam kelanjutan, malah yuktafaru bid tidak. Kalau awal-awal ngadep kiblat atau ngadep atas nggak dimaafkan. Tapi ketika terjadi di tengah-tengah dimaafkan. Nyangkut maksudnya. Paham enggak? Nah, itu contoh. Nah, kalau tidak di atas punya kebalikan, yuktafaru bid tidak, malah yuktafaru bid dawam. Kalau di awal dimaafkan, di tengah-tengah atau selanjutnya tidak dimaafkan. Jadi dawam itu diartikan di tengah-tengah terjadi atau kelanjutannya. Awal dimaafkan, kelanjutannya tidak dimaafkan. Wa min furu'iha, dan itu sebagian daripada beberapa cabangnya qaidah. Yuktafaru tidak, malah yuktafaru bidawam. Wa min furu'iha, sebagian cabangnya qaidah yuktafaru fil. Kalau di awal dimaafkan, kalau kelanjutannya tidak dimaafkan. Idza tola'a, bermula idza tola'a. Idza tola'a apabila muncul al-fajr apa fajar. Fajar sodik. Wawa kali bermula saksun itu mujamiun. Saksun itu rasa kosong, itu orang yang jima. Faraza'a maka mencabut siapa saksun. Fil kali dalam seketika. Soha makasa sungguh apa puasanya saksun. Walau wakoran kata terjadi mithlu dalika apa itu seperti jima. Seperti jima itu ya termasuk kuping barangnya. Fi asna'i shaumi dalam tengah-tengahnya puasa. Abtolah maka membatalkan apa jima pada shaum. Atau lama maka membatalkan apa jima pada shaum. Nah, sebelum saya terjemahkan nanti kan, setelah ada kalimat fanaza'a maka mencabut siapa saksun. Mestinya kan yang dicabut apanya? Kenapa nggak disebutkan? Karena hal itu nggak enak disebut. Jadi gini, ada maf'ul dibuang itu karena perkara itu nggak enak kalau disebut itu. Itu kan gini, naza'a mencabut siapa bu pada bakar, itu kan nggak enak. Kamu paham ya? Jadi orang maf'ul dibuang itu karena perkara itu menjijikan, nggak enak, sebenarnya nggak enak. Nah, itu rahasia, paham? Guys, paham ini kita. Awal diampuni, di tengah-tengah diampuni. Contoh gini, ada orang habis sahur itu niat puasa. Sahur niat puasa. Tahu-tahu kumpul sama istri. Mereka mikir bahwa oleh haram ya kan. Jadi setelah sahur misalkan terus niat puasa. Kumpul suami istri. Pas waktu kumpul muncul fajar. Ini masih masuk ini, bos. Masuk kita ada paham. Kita betul dibayangkan kan. Nah, yo. Pas jima muncul fajar, langsung dicabut seketika. Cabut, maka puasanya sah. Kamu paham? Itu namanya diampuni dalam awal. Fajar itu munculnya fajar kan awal. Tapi kalau jima terjadi tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Kamu dong. Itu namanya diampuni di awal, tidak diampuni tengah atau kelanjutannya. Untuk tulis dawam kelanjutan, seterusnya, di tengah-tengah. Jadi kamu memahami itu gampang. Kamu baru belajar. Kamu masih dipaham ya maksudnya. Nah, jadi jangan gaya-gaya bisa tapi nggak bisa. Itulah bolak-balik saya ngomong. Kamu itu perlulah kuliah. Saya kena kuliah supaya banyak bahasa-bahasa yang untuk memudahkan dalam terjemah. Jadi awal nggak diampuni, tapi yuktafaru fit fit tidak malah yuktafaru fit. Kalau kelanjutannya atau di tengah-tengah dimaafkan. Contoh, dia muncul fajar Jawa jima, orang cabut ketika sah puasanya. Apa sah puasanya? Tapi kalau terjadi jima di tengah-tengah puasa, maka puasanya apa tidak sah. Nah, kenapa kok sah puasanya? Karena nas'ud dzakar itu meninggalkan jima. Puasa itu kan harus meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Nah, ketika dicabut itu namanya meninggalkan jima, membatalkan perkara yang membatalkan
puasa. Paham ya? Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Wa minatu sebagian daripada furu al-jununu bermula gila. Layang tidak mencegah apa junun ibtida al-ajali pada permulaan tempo. Ini tempo kan? Tempo itu. Faya juzu maka boleh liwalihi bagi walinya majnun. Ini orangnya. Faya juzu maka boleh wali bagi walinya majnun, orang yang gila. Ayas taria pandanya membeli siapa wali lahu untuk majnun. Membeli syai'an pada sesuatu bisa manin dengan harga mu'ajal yang ditempo. Yo. Wayamna'u dan melarang mencegah apa junun dawa mau pada bagaimana dawa ini kan tetapnya, terusnya, paham maksudnya kan? Junun. Wayamna'u dan mencegah apa junun dawa mau. Tuh, kalau langsung dawa mau pada berlangsungnya ajal, dawa mau pada berlangsungnya ajal atau di tengah-tengah ajal. Ala qaulin qaul sohaka yang mensohhekan siapa anak pada qaulin firodhu. Fayakhilu maka jatuh tempo alaihi atas majnun adainu apa hutang al muajjalu yang ditempu. Ida junna apabila gila siapa majnun walakinin mutamat, tetapi bermula kalau yang mutamat khilafu itu berbedanya yakhillu alai ad-dain. Ini perhatikan, diampuni di awal, tidak diampuni di tengah. Ada orang yo maksudnya sehat itu gila otomatis dia kalau gila wali itu bapaknya atau kakeknya bertindak untuk nasaruh, untuk mendatangkan harta bendanya. Orang gila, atau corong pakai, punya cucu gila. Sehingga yang jual beli itu walinya. Itu namanya. Tapi jual belinya itu pakai muajal. Jadi beli pakai tempo. Kamu paham? Jadi belikan anaknya atau cucunya yang gila ini beli sesuatu tempo. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau asalnya sehat-sehat, terus gila. Sehat-sehat atau gila. Nah, ketika gila, sesuatu yang jatuh tempo itu jadi muajal. Sekarang gini ya. Sehat. Ketika sehat itu beli dalam muka. Ketika sehat itu beli sesuatu tempo. Itu gila. Nah, ketika jadi gila, sesuatu yang tempo itu jadi muajal. Itu sesuatu yang ajal itu jatuh tempo. Kamu tuh sehat. Kamu sehat. Ya, terus beli sesuatu kredit, ini kan muajal. Atau di tengah-tengah kamu kredit, kamu tuh 10 bulan, baru tengah-tengah kamu gila. Nah, dibilamin sesuatu yang kredit itu kan muajal, itu langsung jatuh temponya harus segera dibayar. Diselesaikan. Kamu paham? Itu namanya kalau di awal diampuni, di tengah-tengah tidak diampuni. Paham? Terjadinya gila tengah-tengah itu tidak diampuni, kalau di awal-awal diampuni. Kayak gini kan. Cuman yang utama khilafuhu. Dia khilafuhu ini, dia waktu sehat, ya utang tempo, kredit. Terus di tengah-tengah kredit, dia gila. Itu al-mutamat ya khilafuhu, tetap muajal. Tidak jatuh tempo. Maka al-mutamat khilafuhu. Itu kayak gini, gila. Misalkan gini, kamu ngomong ini sehat. Terus dia namanya sehat, dia namanya umur kan tidak tahu. Dia punya hutang, kredit lah 2 tahun atau 3 tahun. Di tengah-tengah kredit dia meninggal. Berarti waktu meninggal dia punya hutang. Yang hutangnya itu muajal, artinya belum jatuh karena kredit. Itu ada yang mengatakan kalau sudah meninggal itu yang hutang kredit jadi muajal, artinya yang muajal jadi jatuh tempo. Artinya harus segera dibayar supaya orang yang mati itu tidak punya hutang. Walau hutangnya itu sebetulnya belum jatuh tempo. Kamu paham maksudnya? Karena orang mati dia diberi hutang, dia Asia.
Sampai. Waminat sebagai furuk. Furuk tadi dulu. Waya bermula minha, itu milik kamu alif jim lam gitu. Itulah alasot ajla. Jadi lamnya itu kasih alif bengkong. Itu alif bengkong. Alif lajina itu dulu alif bengkong namanya, bukan lurus. Waya bermula minha itu ajla lebih jelas mimma daripada barang takut dama yang telah dahulu apa mah. Al-fitratu bermula zakat al-fitratu wa iya ajlah mimma takut dama daripada barang yang telah dahulu. Al-fitratu bermula zakat fitrah itu layu bau tidak boleh dijual. Fiha itu mana karena. Fiha karena zakat fitrah, fiha karena fitrah al-maskanu apa rumah. Al-maskanu apa rumah. Wal khodimu dan pembantu amat. Wal khodimu dan pembantu garis miring budak atau amat. Wal khodimu ini pembantu itu maksudnya amat atau budak. Qala berkata Ashab, siapa Ashab Syafi'i? Hadza bermula bau fiha itu tidak di dalam permulaan. Sehingga kalau sahabat maka dia kata tetap al-fitrah itu apa zakat fitrah fi dzimati salim dalam tanggungannya manusia. Bikna maka menjual siapa kita khodimau pada budaknya insan wa maskanau dan rumahnya insan via karena membayar zakat fitrah via dalam al-fitro li ada karena sesungguhnya al-fitro ba'da subuti di dalam setelah tetapnya itu iltahaqot menyamai apa al-fitro biduyuni dengan beberapa hutang. Awas, waya ajrami mata kodama. Furuk ini lebih jelas daripada yang buruk yang di depan tadi. Masalah orang gila. Contoh ya, bodoh. Ini karena tulisan kamu kan hamzah, jim, lam. Paham maksudnya kan? Iku loh, gue dengar kayak gitu. Saya tadi itu kan habis dulu tadi habis ngajar itu kan terus tempat. Perubahan, semutolah. Iku mumet iki piye kok ajaran enggak paham. Kalau ajaran lebih agung. Milik saya enggak ada di bengkong itu tak dodol. Kuwi kudu ngargai ilmu. Niku ngantuk dosa. Aku nggoleki kalimat tulisannya kan ajalu. Iku mesti manane mumet. Ajalu lebih agung. Piye manane lebih agung. Bukan kitab ini kitab ini. Ada. Kayak itu saja ternyata ajalah. Jadi ada alif belum itu baru masuk akal ajla. Ini makanya orang gampang. Pesan kamu kan akan baca ajla. Kalau ketemu kayak gini, semua kita terbaca ternyata ajla ada berikutnya. Udah balik berikutnya ajla. Jadi furuk ini lebih jelas daripada masalah yang kemarin, masalah tadi. Itu masalah jumlah. Bila tadi lupa. Kalau gila di awal boleh jual beli tempo, walinya paham. Kalau siap-siap punya jual beli utang tempo. Ketika gila harus diselesaikan. Paham ya? Karena jangan satu walau al-mutamat khilafuhu. Nah, al-fitrah apa? Zakat fitrah untuk bayar zakat fitrah itu tidak boleh menjual rumah dan budak. Misalnya gini, kalau bilang tadi ada orang zakat fitrah orang Islam kan? Sudah dia kewajiban, sudah Islam, terus ketemu akhir Ramadan, paham? Dan awal Syawal, akhir Ramadan, misalkan ini akhir Ramadan, paham kan? Sebelum buruk dan setelahnya buruk, kamu paham? Itu namanya ketemu akhir Ramadan, ketemu awal Syawal, paham? Itu termasuk syaratnya apa? Wajib zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan kalau orang ini punya kelebihan makanan pokok dirinya dan orang yang wajib dinafkahi. Lebih dari itu baru zakat fitrah. Nah, zakat fitrah dia nggak punya apa-apa. Poso, sekarang boleh miskin. Mana nih? Jangan zakat fitrah untuk makan aja nggak punya. Nah, nggak punya apa-apa. Padahal dia mestinya harus zakat fitrah poso, ya kan? Ini nggak boleh untuk zakat fitrah terus rumahnya dijual, itu nggak boleh. Motornya untuk kerja. Untuk nyadar, untuk kerja di rumah. Ada sesuatu yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup yang nggak boleh dijual demi bayar jalan nggak boleh.
Itu namanya apa? Diampuni di awalnya. Tapi kalau ada orang punya hutang zakat fitrah, orang mendadak mau zakat fitrah nggak bayar-bayar, sampai bayar. Nah, itu boleh untuk bayar zakat fitrah, rumahnya dijual, atau kalau punya budaknya dijual, kalau punya motornya dijual, karena status zakat fitrah ini status hutang. Kalau hutang itu kan orang harus membayar, paham? Wah, lo harus jual rumah, itu namanya diampuni awalnya, tidak diampuni kelanjutannya. Paham maksudnya kan? Itu tidak maksudnya. Hukum koyo sampai orang iso membayar zakat fitrah. Kadang anak-anak ya wong iki HP-ne bagus, rumahnya dicek, jam kompresnya banyak. Oh, tak bisa zakat fitrah, enggak bisa bayar. Waduh, iman. Baju biasa saja, paham? Tidak bisa beli baju seragam pakai. Yo. Masuk pramuka. Harus sekarang ya, kalau bisa ya. Oh, dari zakat fitrah lagi bawa. Ya, paham yo. Ini contoh. Tidak jadi, muntah atau ngaji. Udah kamu terani paham nggak maksudnya? Itu namanya di awal dimaafkan, kalau seterusnya di tengah-tengah dimaafkan. Wa min asbana furu. Idza mata bermakna idza mata, apabila mati lil mukhrimi bagi orang yang ikhram, qoribun siapa kerabat. Wa fi milkihi, dalam miliknya qorib yang mati itu soidun bermula hayawan buah, hayawan yang dibunuh. Warosa maka bisa mewaris, warosa maka bisa mewaris siapa mukhrim pada soid alal asohi, untuk yang lebih sohe. Sumaya zulu kemudian hilang milkuhu apa miliknya mukhrim. Sumaya zulu hilang milku apa miliknya mukhrim anhu dari soed, anu dari soed al-fawri atas segera. Al-fawri atas apa? Atas segera. Sabar diperhatikan. Kemarin kan ada menjelaskan orang sedang ikram itu tidak boleh berburu, nggak berburu atau memiliki hewan buruan. Makanya orang haji, orang umroh sebelum berangkat dia punya burung, paham? Itu harus dilepaskan atau dikasihkan orang. Giling-giling itu paham? Ngerti nggak itu kata-kata itu kuncinya kan? Jadi kalau kamu bisa mau haji atau umroh, yo, gue diburu. Kebetulan bujumu seneng burung, yo, mahal. Ini bapak atau saya ini pak mau ikram ya walaupun umroh atau haji, jadi burung saya ini bukan dititip Anda, saya kasihkan sampean. Karena burung mahal. Wong sing duwe iki wong cerdas. Iya dia orang menanam mondok. Sehingga sebelum ikram dilepaskan burungnya dikasihkan untuk memindahkan kepemilikannya. Karena dia cerdas, diterima ya Pak satu informasi. Nanti orang yang balik dikembalikan lagi Pak, saya kasih bapak lagi. Oh, carane. Ya kan enggak. Ini kamu ngaji kan enggak mau kayak gitu, Pak. Mahal saya jual. Sing duwe, waduh, iya. Karena burung kesayangan, apa burung kesayangan. Paham yo? Wis sekolah ini. Ono wong sedang ikram haji atau umroh. Paham kan? Olahraga pakai ikram. Terus setelah ikram, kerabatnya meninggal. Misalkan di Indonesia, kabar, Pak, ini bapak meninggal deh. Ya, kami ikram, misalkan contoh aja kami ikram, terus pas haji, bapak meninggal. Kamu ahli warisnya. Ahli waris, bapak kami yang meninggal itu punya hewan burung, akan punya burung. Nah, maka kamu bisa mau waris. Setelah kamu waris, itu namanya ibtidah. Selanjutnya nggak boleh. Artinya pertama waris boleh, setelah kamu waris itu statusnya nggak milik kamu, karena orang yang ikram tidak boleh punya atau menahan hewan buruan. Sehingga mau diambil orang, ya nggak boleh. Apa? Nggak boleh didenda, paham? Karena itu dianggap barang yang tidak milik dia. Ngerti kan? Nah, keluarganya atau anaknya orang yang pinter, nah itu dibayar. Itu saya kan dapat warisan burung itu kan, bapak saya nggak ada, udahlah saya kasihkan kamu. Jadi ketika waris itu namanya tidak dimaafkan. Paham kan? Punya burung apa? Hewan buruan. Selanjutnya bidawam tidak diampuni, berarti tidak boleh dimiliki, hanya memiliki pindah sebentar aja. Pindah warisan sebentar, setelah itu nggak milik
Ya kamu nyantol maksudnya kan? Diampuni di awal, tidak seterusnya. Tidak lanjut, hanya awal bisa memiliki karena warisan sohib, kelanjutannya tidak diampuni, maka dianggap tidak kepemilikan dia. Maknanya andaikan diambil orang, tidak boleh orang yang ambil itu didenda. Nah, karena itu bukan milik dia. Saudara paham? Karena aku dengan cerdas itu senang memilih. Karena biasa ya, biasa di pondok itu Jawa, sing mulang ilmu sing ini wong ya guru-guru sing guru. Ya sing nyamak yang cerdas-cerdas itu paham. Kan guru kan gak sama. Sing iso kan gak semua orang itu ada membidangi semua fa. Nah, biasanya mulang-mulang ilmu mantap. Balawo ilmu usul yang turun itu guru-guru tertentu, orang bermulang. Malah memang diperhatikan. Yo. Bang, diperhatikan. Wamina itu sebagian daripada nyangkol mesti nyangkol. Orang itu biar wajah hitam kan nampak. Wamina sebagian daripada furu al-wasiatu bermula wasiat bimilkil ghairi dengan miliknya orang lain. Ar-rajihu bermula kaul yang unggul. Itu sihhatu wasanya wasiat. Kata idza malaka sehingga apabila memiliki siapa saksun hu pada milkil ghair. Ba'da dalika kata idza malaka sehingga apabila memiliki siapa saksun hu pada milkil ghair. Ba'da dalika satu wasiat akhoda maka mengambil hu pada milkul ghair al-muso siapa orang yang diwasiati siapa lau al. Muso itu orang yang diwasiati. Nah ini kebalikannya yo. Yuktafaru bidawam, awas diampuni kelanjutannya, tidak diampuni di awal. Contoh tadi kan contoh pertama berarti diampuni di awal, tidak diampuni terus. Nah sekarang dibalik, paham? Di awal nggak boleh, seterusnya boleh. Contoh wasiat milik orang lain. Misalkan gini, ini orang bagus yang mengandai-andai. Misalkan Dino ini ketemu Sita, ngomong Dino, cok, andaikan rumah itu cocok, nah, bagus kan? Itu milik saya wasiatkan untuk kamu. Padahal itu rumah orang atau mobil. Wah, ya mobil kata Dino, cok, mobil itu bagus. Kalau itu milik saya wasiatkan untuk kamu. Karena kalau saya mati, saya wasiatkan kamu. Itu ar-roja itu sah. Padahal kalau milik orang diberikan orang kan nggak boleh. Karena seandainya kata suatu saat atau benar mobil atau rumah itu milik Dino, entah dibeli apa dikasihkan orang milik Dino, paham kan? Terus Dino meninggal, paham kan? Maka si sah menerima wasiat tadi. Kamu dono ini paham enggak? Paham enggak maksudnya? Tak boleh di mana? Ini misalkan, ini fokus dulu. Dino ini melihat mobil apa rumah ini kan biasakan saja. Terus bilang sama Dani, Dan, ini kan? Andaikan mobil atau rumah itu milik saya wasiatkan untuk kamu. Padahal milik rumah atau mobil itu milik orang lain. Sehingga bahasanya umpama mobil, rumah itu milik saya wasiatkan untuk kamu. Kalau saya mati ambillah. Berarti waktu wasiat itu barang itu belum boleh diwasiatkan kepada Dani karena belum miliknya Dino. Paham? Berarti tidak diampuni di awal. Tapi suatu saat tahu-tahu miliknya Dino. Entah mobil itu tadi dibeli atau macam mana jadi milik Dino. Paham? Maka seandainya Dino suatu saat meninggal, sah wasiatnya kepada Dani. Kamu paham? Itu namanya tidak dibolehkan di awal, paham? Mergo masih milik orang lain, diperbolehkan kelanjutannya karena ketika kelanjutannya sudah miliknya Dino. Dong, paham? Nah, terus dipikir ini lagi. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Yang penting harga mobil rumah itu tidak boleh melebihi 1/3 hartanya Dino. So, wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Paham? Setelah untuk lunasi hutang dan sebagainya untuk merambut jenazah tidak boleh lebih dari 1/3. Dong lah maksudnya.
Sekarang dibalik. Walau auso, andai kata wasiat siapa saksun, wasiat bima dengan barang yang memiliki siapa saksun padama. Tahu-tahu summa azala kemudian menghilangkan siapa saksun al-milka pada milik. Summa azala menghilangkan siapa saksun al-milka pada milik. Fi dalam ayam liku batalat maka batal al-wasiatu apa wasiat. Kada seperti batalat wasiat. Kada kaya mengkini, kaya mengkuno batalat wasiat. Jaza mantap siapa fuqaha bihi dengan dah. Terbalik dino wasiat apa yang dimiliki dan ini besok kan beberapa tahun yang datang kan sama-sama ketemu dino lah dulu dan lah dulu ketemu dino kaya ini kan. Dan kalau aku mati mobil saya itu kamu ambil lah kaya kan. Tahu mobil cuma jalan nikah dia dijual, paham? Maka batala wasiat dino mobil silang dijual. Bukan paham maksudnya kan? Nah, itu namanya boleh di awal paham, tidak boleh dalam kelanjutannya. Awalnya kan boleh untuk miliknya diwasiatkan paham. Cuman kelanjutannya atau mobilnya dijual dino maka wasiatnya batal. Sebab menjual itu sama dengan menghilangkan wasiat. Dong maksudnya. Karena waktu maksud mobilnya dijual. Cuman kola al-Isnawi. Ini ada yang baca Isnawi, Asnawi. Ono sing baca Asnawi atau Isnawi. Wakana dan ada kias apa kiasnya itu antara pondaknya tetap al-wasiatu apa wasiat dikhalia dengan keadaannya wasiat. Karena gini, fa'in ada maka apabila kembali apa mayam liku kembali ila miliki kepada miliknya dino. Nah, ngerti kan? Miliknya saksun. Atoina maka memberi siapa kita hu ada mayam liku, memberi al-muso pada orang yang diwasiati siapa lo al. Dikiaskan, dianalogikan kama lam yakun. Sebagaimana andai kata tidak ada apa mayang liku itu fi milkihi dalam miliknya saksun khal wasiati dalam keadaan wasiat balik sikhatu tetapi bermula sanya wasiat guna di sini auso bima yang pikuhu suma azal akhir itu awal lebih utama. Pendapat yang mengatakan nggak sah itu Imam Asnawi yang kata Imam Asnawi yo kiasnya tetap sah wasiatnya jadi kata Dino kan mobil ini kan kalau saya mati saya kamu ambil kan atau dijual oleh Dino jadi Dino itu menurut Imam Asnawi masih sah wasiatnya. Gimana andeka ternyata mobil ini sudah jual kok kembali ke Dino lagi paham dimiliki Dino lagi. Terus Dino meninggal, sah dikasihkan Dani. Walau sudah pernah dijual. Kamu paham maksudnya kan? Nah, jadi kata Imam Asnawi sah wasiatnya. Sebab ada kan mobil kembali ke Dino, tetap sah wasiatnya bisa dimiliki Dani. Karena begini, lo barang gak miliknya, terus diwasiatkan, itu kan gak boleh. Ketika jadi miliknya sah, kayak tadi paham. Apalagi sudah pernah jadi miliknya. Kamu dong. Makanya balik sekatu na aula lebih utama. Alama sekarang gini. Wa alama ayo wa ida jarain alama. Ini so ngaji seneng ben ngaji alama itu ayo wa ida jarain alama. Andai kata kita berpendapat wa alama ayo wa ida jarain apabila berpendapat siapa kita, apabila kita mengikuti pendapat. Nah, barang jazamu yang mantap siapa fuqaha bidengan mah. Yaitu dikatakan apa? Batalnya wasiat. Berarti qadir tufiro bil ibtidak ma la yutafaru bil dawam. Qadir tufiro benar-benar dimaafkan fil ibtidak dalam permulaan. Paham dalam permulaan. Berarti di awal dan mobil saya nih dan saya wasiatkan pada kamu atau dijual. Nah, itu berarti wasiat awalnya boleh, di akhirnya enggak boleh. Itu namanya uktirofil tidak ma apa barang la yuktafaru yang tidak diampuni alfit jawab. Berarti masuk yuktafaru bil tidak ma la yuktafaru bil jawab.
Awalnya boleh karena masih miliknya. Seterusnya nggak boleh karena sudah dijual orang lain. Sementara disangkal oleh Imam Asnawi. Wa minha. Ini mau coba kata waktu ini begini. Tapi ya supaya ngerti. Inilah orang ahli fikih itu mengandai-andai yang secara akal itu gak umum. Tapi namanya hukum. Diperhatikan. Saya kasih awal kayak gini supaya kamu tertarik. Supaya apa? Supaya kamu mikir. Supaya apa ya? Wamil sebenarnya dulu. Ida kalafa bermula sumpah ya. Siapa saksun atau zaud? Zaud ya. Sumpah bitolaki dengan mencerai istrinya. Sumpahnya ala yujami'u. La yujami'u. Tidak jima siapa zaud. Zaujah tahu pada istrinya zaud. Lam yumna maka tidak boleh dilarang siapa zaud min ilajil khasafati dari masukkan khasafanya. As-sohi bentuk yang sohe. Wa yumna dan dilarang siapa zaud minil istimrori dari meneruskan jima. Dari meneruskan jima li'anna karena sesungguhnya awas urusan temennya zaujah itu sorot menjadi siapa zaujah khobarasot itu ajnabiyatan perempuan lain. Oh, perempuan lain. Wallahu a'lam. Gak perhatikan? Iki perhatikan ya. Ada suami sumpah talak. Sumpah talak itu gini. Lain jami sudah tahu. Itu gini maksudnya. Saya kalau ngumpuli istri saya atau jima istri saya jatuhlah talak saya. Itu jenenge sumpah talak. Kalau paham? Ngerti kan? Berarti kan ada orang sumpah talak kalau masuk rumah mertuanya. Itu maksud gini. Saya kalau masuk rumah mertua saya jatuhlah talak istri saya. Itu jenenge sumpah talak. Terjemahan ini paham? Saya tahu lagi. Ada seorang suami sumpah talak kalau jima istrinya. Maknanya saya kalau jima istri saya jatuhlah talak saya. Dengan orang seperti ini tidak dilarang ngumpuli istrinya, tidak dilarang masukkan khasafah. Nanti ukuran jima yang jadi masalah dalam zina itu masuk khasafah. Khasafah helm, paham? Jadi jangan helm mana juga tak kamu takkan helm itu kok? Helm. Nah, laki-laki tersebut tidak dilarang ngumpuli istrinya. Loh, itu istrinya. Cuman kalau ngumpuli jatuh talak. Kamu paham? Sesuai dengan sumpahnya. Wayuna udah sini. Dan dia dilarang teruskan jimaknya. Sebab statusnya yang dikumpuli sudah perempuan lain. Wis tak gambar ini masuk kamu paham. Misalkan gini. Ini Dani gak contoh. Ini contoh aja supaya kamu paham. Dan itu tak ada masalah apa ngomong gini. Pokoknya saya kalau ngumpuli saya jatuhlah talak saya. Paham? Nah, itu Dani tidak dilarang, mungkin masih istrinya, paham? Tidak dilarang ngumpuli tahu-tahu Dani ngumpuli istrinya, memasukkan itunya, paham? Maka jatuh talaknya. Ketika jatuh talaknya berarti istrinya dikumpuli statusnya orang lain. Kok Dani meneruskan jimaknya haram? Karena waktu itu ketika memasukkan sudah statusnya orang lagi perempuan lain. Itu kamu dong maksudnya. Itu namanya diampuni di awal, paham? Walaupun jatuh talak tidak diampuni seterusnya. Dia minta keterangan ini. Terus pokoknya ini dengarkan. Terus solusinya gimana? Oh, dia tuh sudah ya macam mana ya? Mungkin lagi sedang emosi juga ngomongnya dan kayak gitu. Terus dia menyesal. Gimana caranya solusinya? Dani harus rujuk kan jatuh talak. Ketika jatuh talak belum habis iddahnya. Jadi bilang, rojak tuki, aku rujuk lagi deh. Selesai dikubur lagi sah. Karena sudah suami istri. Ya kamu udah masuk. Nah, karena ketika rujuk masih dalam keadaan iddah. Paham ya? Itu jenenge diampuni apa? Lam yuna diampuni di awal, tidak diampuni seterusnya. Karena ketika seterusnya statusnya perempuan lain. Paham ya? Terang itu. Jadi sering di kitab-kitab itu ada sumpah talak. Sumpah talak yang ini, saya kalau kan itu jatuhlah talak istri saya jadi sumpah talak. Paham? Nah, itu banyak kayak gitu. Contoh begini, itu contoh namanya. Kalau kamu tuh masih ada dengan mantan kamu, nah kata
ada sama istrinya itu sesuai dengan mantan-mantannya misalnya dan jadi marah-marah, cemburu dan cemburu. Orang kalau kan cemburu. Iya kan? Kalau kau masalah jatuh tolak saya. Itu jenenge khalafafit tolak. Kan bukan mas? Nah, contoh ini dulu zaman siapa kejadian itu ada orang sumpah talak istrinya, hanya jatuh talak istrinya kecuali dia ini ibadah melakukan apa? Ibadah yang tidak ada yang menyamai. Jadi jatuhlah talak istri saya, paham? Kecuali kalau saya ini melakukan ibadah yang orang lain nggak ada yang niru, itu ulama seiro itu pusing, jawab itu iya kok ada ibadah yang lain nggak ada yang niru. Kita sholat orang lain sholat, kita baca Quran orang lain baca Quran, paham? Padahal umumnya jatuhlah talak saya, kan? Nah, kalau saya tidak melakukan ibadah yang orang lain tidak melakukan ibadah itu. Mau sholat, orang lain sholat. Mau ngaji, orang lain ngaji. Mau zikir, orang lain ada yang menyamai. Bingung, itu bingung. Terus beliau soal kasih Abdul Jalani. Lapor, gimana saya? Gini aja, kau ke Mekah. Kamu ke Mekah. Terus toa. Tapi saya toa ketika sepi, nggak ada orang. Kamu paham? Itu namanya melakukan ibadah yang orang lain tidak ada yang menyamai. Kamu dong. Toa kan ada di Ka'bah, paham? Terus kamu kau sendirian, bukan uang, belas, paham? Itu namanya ibadah tidak ada yang menyamai waktu itu. Nah, oh itu baru orang kira. Makanya sini wali itu ilmunya luar biasa. Sampai ulama Irak itu hebat. Ngomong ahli ilmu cerdas itu mulai bingung kok jawabnya beliau enak-enak saja. Itu apa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Paham ya? Ngerti nggak?